Shalom, jemaat IPC, apa kabar? Saya percaya tahun 2024 kita diberkati. Sekarang kita masuk ke tahun 2025. Dan saat ini saya akan menyampaikan renungan dalam renungan Gawi yang bertemakan tujuan yang baik memerlukan iman yang baik. Sebelumnya kita sama-sama menundukkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini hamba-Mu diberi kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus menolong hamba-Mu yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, sehingga firman ini Tuhan benar-benar Tuhan sendiri yang berbicara, memimpin kami. Berkati jemaat ya Tuhan yang mendengar, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kali ini kita sungguh-sungguh akan mendengar firman tentang tujuan yang baik dan memerlukan iman yang baik pula. Terambil dari kitab Matius pasal 9 ayat 29, di mana dikatakan Yesus menjamah mereka dan mereka sembuh. Korelasi dari firman Tuhan ini dengan yang kita akan dengar, yaitu di mana ada satu cerita dalam Alkitab, di dalam kitab Matius pasal 9, di mana saat itu Yesus menghadapi dua orang buta, dan Yesus berkata, apakah kamu percaya bahwa aku sanggup menyembuhkan kebutaanmu? Dan dua orang itu berkata, ya Tuhan, aku percaya. Dari hal ini kita akan melihat diri kita. Kita di tahun 2025 ingin menentukan tujuan yang baik dan rencana yang baik. Tapi kita seperti dua orang buta ini. Ketika dia dalam keadaan buta, dia tidak tahu apa-apa. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus dan berkata, aku percaya kepada Tuhan, dan akhirnya matanya dicelikkan. Dan kita juga harus percaya bahwa ketika kita merencanakan segala sesuatu, sebagaimana firman Tuhan katakan, banyak orang yang mereka-reka jalannya, tapi Tuhan yang menentukan. Dari hal yang kita dengar tadi, ya, firman Tuhan yang tadi kita boleh dengar, kita akan belajar tentang korelasinya dengan iman. Kita belajar ada 3 tokoh yang kita akan sungguh-sungguh pelajari supaya benar-benar renungan tujuan ini boleh tercapai. Pertama, kita belajar tentang tokoh yang benar-benar sangat-sangat terkenal dengan doanya, di mana adalah tokoh yang itu bernama Yabes. Yabes meminta 3 hal. Hidupnya diberkati, tanahnya diperluas, dan juga dia minta supaya dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan ketika dia percaya akan hal itu, Tuhan menjawab doanya. Kenapa disebut memiliki iman yang besar? Karena pada saat itu Yabes berdoa dalam keadaan terpuruk. Hal yang kedua, kita akan melihat satu tindakan besar yang merupakan iman yang besar. Kita belajar kepada satu tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf diberikan hikmat untuk menafsirkan mimpi. Hikmat yang luar biasa, dia dapat melihat ke depan karena Tuhan. 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kesusahan. Tidak mudah bagi orang yang biasa, tapi dengan iman kehidupan Yusuf, Tuhan mengabulkan sehingga Yusuf menjadi orang yang diberkati, memberkati keluarganya dan orang-orang Mesir pada saat itu yang sedang kelaparan. Hal yang ketiga, hal yang luar biasa juga, ini hubungan dengan hal yang hampir mirip dengan Yusuf, tetapi ini dalam kehidupan
jabatan, di mana kita akan belajar tentang tokoh Daniel yang memiliki iman yang besar, sehingga dalam kehidupannya dekat dengan Tuhan, dia diluputkan dari bahaya, yaitu hal yang sangat mustahil, di mana dia ditempatkan di lubang singa dan akhirnya Tuhan meluputkannya. Dari ketiga tokoh itu, kita akan melihat dengan diri kita di tahun 2025 ini. Ketika kita menentukan tujuan, kita jangan lupa apa yang Tuhan mintakan. Apakah kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada kita supaya rencana kita berhasil? Tergantung bagaimana kita beriman bahwa segala sesuatunya, apabila kita memiliki iman yang besar, tujuan pasti berhasil. Demikian renungan yang boleh saya sampaikan, dan kiranya sungguh-sungguh dapat menjadikan berkat dan kekuatan bagi hidup kita, terutama menghadapi tahun 2025 ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk renungan yang sungguh-sungguh sebelumnya menguatkan hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan sekarang oleh pendengar boleh mendengar firman ini, biarlah semakin hari kami ya Tuhan percaya bahwa ketika kami merendahkan hati dan memiliki iman bahwa Engkau sanggup menjadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang dalam hidup ini. Biar tahun 2025 merupakan tahun kemenangan bagi kami. Dalam Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.